Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wal igtisalatu al masnunatu sab'ata asyara guslan. Gitu ya. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Wal igtisalatu lan utawi piro-piro adus. Al masnunatu kang disunataken iku sab'ata asyara ana pitulas apane guslan aduse. Beberapa mandi yang disunatkan itu ada 17 macam mandi. Guslul Jum'ati sawiji adus Jumat. Adus pada hari Jumat. Wal idaini lan adus riyaya loro lebaran dua lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Wal istisqa ilan adus istisqa, adus arep salat minta hujan. Wal khusufi lan adus gerhana bulan. Wal kusufi lan gerhana srengenge. Apa srengenge? Wal ghuslu lan adus min guslil mayyiti saking ngadusi mayit. Wal kafiru lan wong kafir ida aslama nalikane manjing Islam sapa kafir. Wal kafiru lan aduse wong kafir ida aslama nalikane manjing Islam sapa kafir. Wal majnuni lan wong edan ketika sembuh dari gila. Wal mugma alaihi lan wong kang ayan. Namanya mugma alaih. Epilepsi. Orang yang suka ujug-ujug nglepek kayak kan. Ayan-ayan. Kayak si siapa Rangga masih ada. Ida apaka nalikane waras sopo majnun lan mugma alaih. Ida apaka nalikane waras sopo majnun lan mugma alaih. Apabila keduanya orang gila dan orang epilepsi ayan sembuh. Wal ghuslu lan adus indal ihrami nalikane ihram, niat umroh atau niat haji. Namanya ihram. Walidukhuli lan karena manjing. Satiraini situ benar. Saya udah kelewat. Ada yang kelewat yang cetakan Bapak. Walidukhuli Makkata. Iya ya, sama. Ini di kitab baru banyak yang hilang. Dari 24 langsung ke 26. Berarti 2 halaman hilang ya.
Walidukhuli Makkah lan karena manjing Mekah. Walil wukufi lan karena arep wukuf bi Arafata ing Arafah. Walil mabit lan karena arep nginep mabit bi Muzdalifata ing Muzdalifah. Waliramil jimari salasi lan karena arep balang jumroh kang telu. Walirami lan karena arep balang al jimari piro-piro jumroh as-salasi kang telu. Dilabasna macane waliramil jimari salasi lan karena arep lempar jumroh kang telu. Aqobah atau ula wusto Aqobah. Wali tawafilan karena arep tawaf. Wali sa'i lan karena arep sa'i. Sunahnya mandi dulu habis tawaf, selesai tawafnya mandi dulu. Terus wudu lagi, mangkat maning sa'i. Ketika umroh atau ketika hajian. Walidukhuli Madinati lan karena manjing kota Madinah atau kota Madinati kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk Madinah juga sunah mandi, mau masuk Mekah sunah mandi. Nah, ya ini satu halaman ini hilang, satu apa namanya lembar. Nah, pintar ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Wal iktisalatu lan utawi piro-piro adus. Al masnunatu kang disunahaken. Iku sab'ata asyara ana 17. Apane guslan aduse. Guslul Jum'ati sawiji adus dina Jumat. Wal idaini lan pindone adus lebaran loro. Wal istisqa ilan adus salat istisqa. Wal khusufi lan adus gerhana wulan. Wal kusufi lan gerhana matahari. Srengenge ya ora apa-apa. Wal guslu lan adus min guslil mayyiti saking sawise ngadusi mayit. Wal kafiru atau wal kafiri lan aduse wong kafir. Ida aslama nalikane masuk Islam sopo kafir. Wal majnuni lan aduse wong edan. Wal mugma alaihi lan aduse wong kang sakalor. Atau ayan. Tadi kalian maknai ayan? Ya, wong kenang penyakit ayan, bahasa dokternya epilepsi. Wal mugma alaihi lan wong ayan.
Ida apako nalikane waras sapa majnun lan mugma alaih. Ida apako nalikane waras sapa majnun lan mugma alaih. Wal ghuslu lan adus indal ihrami nalikane ihram. Waliduhuli Makkata lan karena manjing Mekah. Walil wukufi lan karena wukuf. Bi arfata ing arafah. Walil mabiti lan kanggo nginep. Bi Muzdalifah ing Muzdalifah. Wal ramyil jimari salasi lan karena arep balang jumroh kang telu. Walit tawafi lan karena arep tawaf. Wali sa'yi lan karena arep sa'i. Wali dukhuli Makkati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lan karena manjing kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo sok baca. Pasal tentang beberapa mandi yang disunahkan. Ada 17 mandi yang disunahkan. Yang pertama adalah mandi pada hari Jumat ketika akan melakukan sholat Jumat. Dasarnya nomor 1 Rawahul Bukhari. Telah meriwayatkan Imam Bukhari, Sahih Bukhari 837. Juga diriwayatkan oleh Muslim, Sahih Muslim 844. Wa ghairuhuma dan selain Bukhari dan Muslim. Selain Bukhari dan Muslim juga ada yang meriwayatkan. Contohnya At-Tirmidzi dan Nasa'i misalnya. Tapi ini yang disebut dua saja Bukhari Muslim. Karena kesahihan Bukhari Muslim sudah disepakati ya kan, diterima. Bahkan ya 9 termasuk Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi juga kesahihannya telah diterima oleh para ahli hadis. Ya kan, para ilmu ahli hadis. Sedikit tentang hadis ya kan. Hadis itu kan
adalah ucapan, perbuatan dan kesaksian Nabi, ya kan? Nabi menyaksikan, kemudian Nabi membiarkan atau Nabi melarang, ya kan? Setelah menyaksikan, maka itu disebut namanya hadis takrir, hadis tikrori, hadis Nabi ngantep, cuk orang Sunda nama ngantep, membiarkan. Ada sahabat misalnya bahagia, gembira ria merayakan kemenangan habis peperangan, genjeringan. Nabi membiarkan. Genjeringan beri dengklek-dengklekan, keprok-keprokan. Nah, Nabi membiarkan. Nah, itu menunjukkan kebolehannya genjeringan. Maka kalian suka genjeringan sekarang ya? Genjeringan hadro. Terus apa lagi yang pakai genjering? Marawis, ya, bahkan marhabaan kok pakai ya. Tuh ya, contoh ada lagi ucapan, itu yang banyak ucapan. Ucapan itu yang terkumpul dalam hadis Bukhari itu sekitar 7.000 hadis. Dalam Muslim sekitar 7 sampai 8.000. Di jumlah berapa? Berarti 7 kalau sampai 8 berapa? 15 ya, baru 15.000. Sunan Abi Dawud sekitar 3.000-an. Sunan Nasai sekitar 4.000. Kemudian Abi Dawud, Majmu' Abi Dawud sekitar 4.000, ya kan. Jarang yang di atas 10.000. Jumlah total dari kitab 6 kitab terbesar hadis itu sekitar 35.000 hadis. Sekitar 33 sampai 35.000 saja hadis. Sementara, dengarkan ini penting ya buat pengetahuan kita semua. Sementara berdasarkan pakar penelitian, orang rata-rata bicara. Kalau diambil hadis diambil dari pembicaraan aja, dari pembicaraan. Orang rata-rata bicara berdasarkan hasil penelitian itu rata-rata antara 7 sampai 20.000 kata per hari. Ini kalian ini ngomong sehari-hari, kalau dihitung setiap ngomong dihitung dengan pengulangan kata dan lain-lainnya, campurlah ngomong apa-apa ngecebres kan kita ngomong terus ya. Kadang-kadang sendiri aja ngomong sendiri ya. Orang kalau lakabat dulu ngecebrek badewek. Komo ini mah karo ayam gak bisa ngomong. Gitu ya. Ngecebrek bae ngomong. Itu rata-rata orang mampu berbicara itu paling sedikit 7.000 kata dalam sehari semalam. Paling banyak 20.000 kata. Ini yang 20.000 katanya didominasi kaum perempuan, yang 7.000 didominasi kaum laki-laki. Jadi laki-laki paling sedikit ngomongnya 7.000, perempuan paling banyak ngomongnya 20.000 kata. Kalau hadis Nabi diambil dari kata, sementara yang terkumpul baru 30 sampai 35.000 saja kata, itu masih terlalu sedikit hadis. Ya. Kalau dikonversi dibandingkan dengan pembicaraan orang. Orang ngomong sehari sebut saja paling sedikit 7.000 suku kata. Dari pagi sampai tidur, dari bangun sampai tidur ngomong 7.000 kata sehari. Sementara hadis itu dikumpulkan dari sejak Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul sampai dengan Nabi wafat sekitar 22,5 tahun. Kalau sehari saja 7.000 ngomong, ya, setahun berapa kata? Sebulan dulu lah, sehari 7.000. Kalau sebulan berapa? Dikali 30. 7 kali 3, 21.000 dalam sebulan saja. Dikali 12, dikali 23, dikali 22. Ya kan, masa hidupnya Nabi ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu usia 22 tahun ya, 22,5 tahun. Meninggal di usia lebih kurang 63 tahun, diangkat usia 25 tahun. Coba ya kan, bayangkan. Mestinya banyak, mestinya lebih banyak. Tapi hari ini banyak orang yang kemudian berkomentar ketika ada yang berdalil, berhadis, membacakan hadis, kemudian dikomentari, oh itu hadis palsu, hadisnya nggak boleh dipakai, ya kan? Ya kan, sok tahu banget itu orang ya, nyebut, oh itu hadis palsu. Sementara penelitiannya, pengamatannya belum dilakukan secara benar dan seksama. Sok pula mau dibanding.
Sehari 7.000, sebut saja jangan 7.000 lah. Yang terkait dengan hukum misalnya sehari 100 saja. Ya kan, atau 1.000 saja. 1 tahun berarti 360.000 hadis kali 20 tahun, Be. Ya kan. Harusnya jutaan hadis. Ya kan, tapi yang terkumpul dalam buku-buku hadis terutama itulah ya kan. Misalnya yang disohehkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Turmudi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, satu apa lagi? Doan lain-lain ya yang 6 kitab itu, satu lagi apa? Abu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, terus tadi udah 5 Bapak nyebut. Dan hadis-hadis yang lain itu kalau dijumlah lebih kurang hanya 33 sampai 35 ribu saja. Ya kan? Sementara kalau diambil dari ucapan Nabi, belum perilaku Nabi, belum Nabi membiarkannya. Ya kan? Membiarkannya, contoh misalnya membiarkan Aisyah nonton, ya kan? Sahabat lagi nari sampai bahu Nabi dibuat tanggelan janggut. Janggutnya ke tanggelan ini baunya Kanjeng Nabi. Melongo bentelengung lagi nari. Nang Kanjeng Nabi dibiarkan Aisyah nonton, ya kan? Artinya apa berarti? Itu hadis takrir, ya kan? Hadis membiarkan. Kalau tidak boleh pasti apa-apaan Pak Aisyah. Balik itu ya. Itu. Ini contoh, maka kita harus pakai etika, diteliti dulu, terus siapa dulu yang mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahihnya. Harus belajar dulu tentang ilmu hadis yang sebenarnya, ya. Nah, ini ada hadis ya kan tentang mandi yang disunahkan. Yang pertama adalah mandi ketika hari Jumat. Hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nomornya jelas tadi. Kalimat hadisnya, idza jaa ahadukum ilal jum'ati fal yagtasil. Idza jaa apabila engkau datang, idza jaa apabila datang siapa ahadukum salah satu di antara kalian ilal jum'ati ke salat Jumat, fal yagtasil maka hendaklah mandi, ya kan? Wali Muslim dan teks dari Muslim kalimatnya tidak idza jaa ahadukum tapi idza aroda ahadukum ayyatiya ilal jum'ati, gitu terus ya, sama terusannya. Idza aroda ahadukum apabila salah satu di antara kalian berkehendak ayyatiya untuk mendatangi ilal jum'ati ke salat Jumat, fal yagtasil maka mandilah. Wa sarrafahu anil wujub khabar Turmudi. Tapi menurut Sunan Turmudi, ini tadi ada Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Turmudi. Tetapi Imam Turmudi mentasarrufkan, berlakukan hadis itu bukan sunnah tapi wajib. Wa sarrafahu anil wujubi khabar Turmudi. Dan memberlakukan dari mandi hari Jumat itu wajib adalah khobarut Turmudi, hadis Turmudi. Mandi dulu, Mi, itu ya yang jarang mandi kamu. Kalau mau Jumatan mandi, halim. Ya, biar bening, biar suci, ya kan. Sunan Turmudi 497. Kalimat hadisnya man tawaddo'a yaumal jum'ati fi fabiha wa na'imat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Wa man dan barang siapa tawaddo'a berwudu, siapa orang yaumal jum'ati pada hari Jumat, fabiha maka dengan wudu itu, wa ni'mat maka ia melakukan yang terbaik, nikmat. Wa man iktasala maka barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdalu maka mandi lebih utama. Fabiha wa na'imat wa ni'mat, fabiha wa ni'mat maksud daripada fabiha wa ni'mat ay fabis sunnati ukhida wa umila, maka dengan sunnah Nabi diambil dan diamalkan.
Itu maknanya wa ni'mat. Wa ni'mat ay as-sunnah. Wa ni'matus sunnah, dan sebaik-baik hadis. Sunnah di sini hadis. Yaitu yang pertama hadis dasar orang sunnah mandi ketika mau pergi sholat Jumat. Yang kedua wal idaini, 2 lebaran. Hari lebaran Adha maupun Fitri. Fitri ya kan? Ya, kembali ke Fitri, jangan ke Rahmah, jangan ke Widi, ya, tapi ke Fitri aja kembalinya. Yang namanya Fitri menang ya kan, kembali ke Fitri, jangan ke Widi. Apalagi ke Santi. Wal ida ini dan lebaran loro, hadisnya adalah rawa Malik fil Muwatta, diriwayatkan dalam Imam Malik kitab Muwatta. Jilid 1 halaman 177. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnun dan Umar. Kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Karena ada Nabi yagtasilu mandi yaumal fitri pada hari Idul Fitri. Qabla ayyagdua, sebelum sarapan pagi. Qabla ayyak 2, sebelum bergegas, boleh, ilal musola, menuju tempat sholat. Wa qayyasa biyaumil fitri yaumul adha. Sedangkan wa qayyasa, dan telah mengkiaskan biyaumil fitri, dengan hari lebaran fitri, yaumal adha, dengan lebaran adha. Hadisnya tentang fitri, tapi untuk Idul Adha sama-sama id dikiaskan gitu. Nomor 3 istisqa, khusuf dan kusuf. Ketika mau melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa ialah sholat memohon turun hujan. Ketika misalnya hujan tidak kunjung turun, ya kan, sehingga kekurangan air, jangankan buat mandi, buat minum aja susah, misalnya ya kan, maka disunahkan kita melakukan sholat sunnah namanya istisqa, minta hujan. Istisqa. Kemudian sholat khusuf ketika matahari gerhana. Matahari gerhana matahari wal khusuf, dan gerhana bulan disatukan. Hadisnya juga satu. Itu nomor 3 ya kan. Nomor 3 sunnah. Sunnahnya kimusonib mensarahi lam ajid dalilan naklian listihbabi hadil iktisali salasa. Wala alal ulama qalu bistihbabiha kiasan alal jum'at wal aid. Lam ajid, aku tidak menemukan, kata Ki Musonib nih. Lam ajid, aku tidak menemukan dalilan, satu dalil, naklian yang bangsa dalil nakli, baik Quran maupun hadis. Listihbabi hadil iktisal, untuk kesunatan mandi ini. As-salasati, yang 3. Untuk yang 3 ini istisqa, khusuf dan kusuf, kata Ki Musonib, aku tidak menemukan dalilnya tentang sunnahnya mandi. Ya bagaimana sunnah itu mandi istisqa, wong airnya aja lagi kekurangan, lagi nggak ada. Ya. Kemudian khusuf dan kusuf juga demikian, tetapi wala alal ulama qalu. Tapi seakan-akan ulama itu semua dawuh bistihbabiha, dengan mensunatkannya 3 mandi tersebut, kiasan, mengkiaskan alal jum'ati wal idain. Komentar Ki Musonib Mustafadzib al-Bugha mengkomentari, semoga saja, karena di atas disebutkan, termasuk ini pengarang matan kitab ini, yakni siapa namanya, Abu Suja. Ya, saya Abu Suja ini menyebutkan bahwa istisqa dan gerhana bulan maupun gerhana matahari disunatkan mandi. Semoga mereka, kata pensareh ini kitab Mustafadzib, semoga para ulama mengambil dalil dengan cara mengkiaskan, menanalogikan, menyamakan antara sholat istisqa
sholat khusuf dan kusuf dengan sholat Jumat dan 2 Id. Karena sholat tadi Jumat dan sholat Id ada hadisnya, ada dalilnya. Sedangkan untuk istisqa dan khusuf tidak ada. Maka kalaupun sunnah itu dalilnya adalah qiyasi. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, dan mandi setelah memandikan mayit. Ini dalilnya nomor 4. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ada hadisnya. Qala man ghusala maitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Man barang siapa ghusala memandikan yaman mayitan atas mayit falyagtasil, maka hendaklah ia mandi. Wa man, dan barang siapa hamala membawa, memikul hu atas mayit falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Sunan Turmudi halaman berapa? Sunan Turmudi rahul khamsah wa hasanahu Turmudi. Sunan Turmudi 993. Wa sarafahu anil wujub khobarul hakim, dan menggunakannya memberlakukannya wajib mandi setelah memandikan mayit dan mandi setelah menggotong mayit. Itu Imam Hakim dalam riwayat hadisnya Sunan Hakim jilid 1 atau Majmu Hakim jud 1 halaman 386. Laisa alaikum fi ghusli maitikum ghuslun idza ghassaltumu. Laisa alaikum, bukanlah kewajiban atas kalian semua fi ghusli mayyitikum, di dalam memandikan mayat kalian semua. Ghuslun adalah mandi, idza ghassaltumuhu, apabila kalian memandikannya. Maksudnya tidak wajib bagi setiap kalian, cukup salah satu saja memandikan mayit-mayit kalian, cukup diwakili oleh salah satu saja. Ini namanya fardunya fardu kifayah. Karena mengurusi mayit itu 4 hal, ya kan, mengurusi mayit itu 4 hal, itu hukumnya fardu kifayah, artinya cukup diwakili oleh sebagian orang saja. Mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Itu 4 hal itu fardu kifayah, salah satu saja, tidak harus semuanya. Ya kan? Tetapi ketika kalian semua telah memandikan orang mati kalian, ini maka guslun adalah wajib mandi. Itu menurut hadis riwayat Imam Hakim. Wal kafir idza aslama, dan orang kafir ketika masuk Islam. Ini dasarnya rawa Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud 355. Wa Turmudi, dan Sunan Turmudi 605. An Qais bin Asim, dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Ataitu, aku mendatangi an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridul Islam, aku ingin masuk Islam, kata Qais. Fa amaroni an agtasila bima in wasidrin. Kata Qais bin Asim, aku datang kepada Nabi dan aku ingin masuk Islam. Pak Amaroni, maka memerintahkan kepadaku. Siapa yang merintah? Nabi, ya. Maka memerintahkan kepadaku an agtasila, agar aku mandi bimain, dengan air, wasidrin, dan kayu bidara dan daun bidara. Daun bidara itu ada di sekolah kita, ya, di paling yang berduri-duri itu daun bidara. Itu buat membersihkan badan, bisa buat ganti sabun. Dulu sebelum ada sabun. Kalau sekarang ya cukup dengan sabun. Bisobun. Kalau sekarang dengan sabun. Wahwa, dia adalah bidara, sidrun adalah warokun mathunun min syajaratin muayyan. Dia adalah warokun daun mathunun yang ditumbuk min sajarin dari pohon muayyanin tertentu. Dia adalah daun yang ditumbuk dari pohon tertentu. Bisa saja bidara itu ya bukan itu, tapi dari daun yang dapat digunakan untuk membersihkan badan. Sabun, ya kan, awal mulanya sabun. Awal mulanya sabun itu daun bidara.
Qala Tirmidzi ba'da riwayatihil hadis. Imam Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadis ini, wal amal alaiha inda ahlil ilmi, wal amal dan mengerjakan alaihi atas pekerjaan ini, yakni mandi sebelum masuk Islam, inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu, yustahabbuna, disunatkan lirrajuli, bagi laki-laki, idza aslama, apabila masuk Islam, ayagtasila, agar mandi, wayagtasila, dan membasuh siabahu, pakaiannya. Ketika menurut Imam Tirmidzi, katanya komentar para ahli ilmu, sunnah itu atas laki-laki bukan hanya mandi membersihkan badannya, tetapi juga sunnah membersihkan pakaiannya. Pakaian-pakaian yang tadi sebelum Islam sunnah untuk dikumbah. Walam yajibil ghusla liadami amrihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidaklah wajib mandi liadami amrihi, karena tidak adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuluman aslama bihi, atas setiap orang yang Islam kepada Nabi. Tidaklah wajib mandinya, tapi sunnah. Kenapa? Karena tidak ada perintah Nabi terhadap semua orang yang masuk Islam. Ada perintah mandi karena masuk Islam itu atas Qais bin Asim, tidak terhadap semua sahabat yang masuk Islam. Maka dihukumi sunnah. Sekalipun ada hadis satu, tetapi hadis satu itu akan berlaku selamanya. Sekalipun ada hadis satu sahih, ya kan, itu hadis berlaku untuk selamanya. Nah, karena berlakunya selamanya, maka para ulama berpendapat hukum mandi sebelum masuk Islam adalah sunnah, karena perintah Nabi hanya untuk salah satu dari sahabat yang masuk Islam, tidak terhadap semua sahabat yang masuk Islam. Paham ya? Paham. Nomor 1. Mana itu? Ya nomor 2 ganti ya. Wal majnun wal mugma alaih ida apako, itu nomor 2 dalilnya. Baca sendiri, ngerti ya? Ngerti? Ya, suri. Ngerti dong? 5 rawahu al-Bukhari. Dasarnya ketika orang majnun, tahu majnun? Iya, majnun itu yang suka gitu ngomong sendiri, jalan sendiri, terus telanjang di tempat umum gitu. Ya, orang yang akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipis sekali ya antara waras dengan tidak waras, itu tipis ya. Ya kan. Ketika kalian misalnya ini para perempuan ketemu cowok ganteng banget, wajahnya ganteng sekali, tubuhnya pokoknya seksi lah, atletis. Ya, perspek tubuhnya. Ya kan. Pokoknya lewat artis-artis segala lewat lah kalau kabeh kegantengannya. Ganteng banget. Tapi dia gila, mau nggak? Mau nggak? Enggak ya? Ya strip saja, dia gila. Oh, nggak mau. Sebaliknya juga laki-laki gitu. Udah cewek cakep banget. Wah, pokoknya susah disipatinya saking cakepnya, saking gelisnya. Tapi sinting. Nah, mau nggak kira-kira? Ya mending yang sedang-sedang aja tapi waras, kan gitu ya. Ya, artinya gitu, artinya bahwa kewarasan kita itu menjadi ukuran, ya kan, berharganya kita. Ya, bersyukurlah kita semua yang walaupun wajah pas-pasan, kulit warnanya ya umum batur, tinggi badan juga ya sedanglah umum batur, tapi diberi sehat, diberi akal dan pikiran sehat. Alhamdulillah. Gus goreng gelo deui, sanu dae. Nah. Apabila sembuh dari gila atau epilepsi, maka keduanya sunnah mandi. Itu hadisnya Bukhari 655 dan Muslim 418. Kemudian sunnah juga mandi, enggak dibaca udah sore. Kemudian sunnah juga mandi ketika mau ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi 430. Ya kan, bisa dibaca, dilihat. Ya kan. Kemudian ketika mau masuk Mekah, kita mau berhaji masuk Mekah, sebelum masuk menginjakan kaki ke Mekah, karena Mekah itu adalah tanahnya tanah suci, maka diri kita disucikan dulu, sunnah mandi dan berwudu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, Sahih Bukhari
1478. Sahih Muslim 1259. Kemudian mau tawaf di Arafah, mau wukuf, bukan mau tawaf, mau wukuf di Arafah juga sudah mandi. Hadisnya riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian mau mabit di Muzdalifah, mandi, mau tawaf, mau sa'i, mau lempar jumroh, semua disunahkan mandi, ya kan? Semua disunatkan mandi terlebih dahulu. Tapi prakteknya jarang melakukan. Dari tawaf ke sa'i itu rangkaiannya menyatu. Selesai tawaf, terus sunat sholat sunnah, sunat kemudian juga doa, sunat juga mandi, sunat juga wudu, ya kan, kemudian baru sa'i. Kan kalau Syafi'i bahkan wudu itu kalau udah batal wudunya bukan sunnah lagi tapi fardu. Karena orang tawaf wajib punya wudu. Tapi prakteknya orang hajian sulit untuk mandi. Jangankan mandi, wudu aja sulit, jauh tempatnya. Beres-beres tawaf, ya kan, terus arep sa'i mandi dulu. Rata-rata sulit. Keluar dulu 1,5 kilo, keluar halaman, keluar dari dalam masjid ke halaman masjid, ke hamam, WC, ke toilet, mandi, masuk lagi, wah ribet. Jadi rata-rata tidak melakukan pasunatan mandi. Nah kalau ihram, sebelum niat leluasa, bisa mandi dulu, ganti pakaian dulu kan, itu, dan seterusnya. Mau masuk Madinah, turun di bandara mau menuju Madinah, sunnahnya mandi dulu, mandi yang bersih, pakai pakaian yang bagus, baru masuk Madinah menghormati pemilik kota Madinah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun wal mashu alal khufain jaizun wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim.